Pemirsa, Menko PMK Pratikno hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung lalu lintas arus mudik Nataru di Tol Jakarta Cikampek. Keduanya juga meninjau posko Nataru di res area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Peninjauan arus mudik Nataru tidak hanya dilakukan Menko PMK Pratikno dan Kapolri Jenderal Listio Sigit, namun juga dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Dalam tinjauannya, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih melihat fasilitas yang disediakan di res area kilometer 57 Tol Japek, mulai dari tempat istirahat, layanan kesehatan, tempat bermain anak, hingga ruang laktasi. Setelahnya dilanjutkan dengan rapat pemantauan lalu lintas kendaraan bersama dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan. Di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek ini dan juga jalan yang lain, dan kemudian kami melihat bahwa arus mudik lalu lintas berjalan dengan normal, dan setelah itu kami meninjau rest area. Di sini layanannya bagus. Jadi selanjutnya kami tadi barusan rapat koordinasi untuk mengecek apa-apa yang harus disiapkan kembali. Pada kesempatan itu, para menteri juga turut berkeliling menyapa masyarakat yang beristirahat dan memberikan bingkisan kepada para pemudik. Dari Karawang, Jawa Barat, Dilami Aulia, Dias Triawan, iNews melaporkan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet. Selamat sore Pak Slamet, sejauh ini bagaimana pantauan lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru Pak? Apa saja temuannya di lapangan? Iya, selamat sore Mas Davi. Jadi dapat kami informasikan pada pantauan dari Comment Center 29 sore hari ini atau hari ini, memang untuk peningkatan jumlah kendaraan keluar dari traffic counting yang ada di 4 titik gate tol dari Cikatama, Kaliurip Utama maupun Cikupa, itu rata-rata pergerakannya hampir 4.000 kendaraan yang keluar, yang masuk sekitar 2.000-an, sehingga total selama 6 hari ini jumlah kendaraan yang keluar sudah mencapai 848.142 kendaraan dan masuk 767.000, sehingga masih ada selisih 80 ribuan kendaraan. Ini yang perlu kita antisipasi pada nanti pelaksanaan arus balik, sehingga pada hari ini, karena hari ini masih sekolah ya, masih masuk kerja, maka kita tetap baru melaksanakan kegiatan rekayasa itu hanya 2 kali pada saat masuk kerja dan nanti pulang kerja sore hari ini. Begitu Mas. Oke, untuk titik-titik yang harus diwaspadai Pak, apa saja, di mana saja Pak titiknya? Ya, terhadap pengamanan yang sudah kita prediksi dan kita siapkan untuk para pemudik maupun yang berwisata maupun yang melaksanakan kegiatan Nataru, maka perlu diantisipasi jalur-jalur lokasi wisata, misalnya seperti di daerah sepanjang Cipularang itu karena tanjakan dan turunan, kemudian juga di daerah wisata Puncak itu perlu diantisipasi, apalagi terkait dengan cuaca yang saat ini kadang-kadang kadang bagus, kadang agak kurang bagus, sehingga perlu diantisipasi. Karena dari jumlah kecelakaan selama 6 hari itu yang berjumlah hampir 1.066 kejadian, itu rata-rata masyarakat atau pengemudi ini kurang bisa menjaga jarak dan faktor kelelahan. Itu yang perlu diantisipasi, apalagi jalan tolnya mulus, lurus, atau bergelombang, itu perlu diantisipasi dalam menjaga jarak dalam berlalu lintas. Begitu Mas. Baik, bagaimana untuk mengantisipasi rasa kelelahan dari pengendara sendiri Pak? Bagaimana kemudian skenario yang diterapkan khususnya di rest area Pak? Ya, jadi saya pantau di Comment Center 29 ini, selain kita menggelar petugas pengamanan di jalan raya, itu juga kita monitor dari 17 aplikasi yang tergabung dalam Comment Center di
kilometer 29 ini. Sehingga di sini kami bisa monitor berapa jumlah rest area atau kapasitas tiap rest area. Apabila sudah penuh, maka masyarakat bisa istirahat di rest area berikutnya. Itu nanti petugas ke lapangan kita akan memberitahukan atau menginformasikan kepada masyarakat pengguna jalan tersebut. Apabila di pos PAM dan posyan di seluruh Indonesia, di jalan tol maupun di jalan arteri, kita sudah menyiapkan 2.500 pos PAM dan posyan. Masyarakat yang kelelahan atau merasa lelah 3 jam mengemudi wajib istirahat. Silakan bisa diistirahat di pos PAM dan posyan yang sudah digelar oleh Polri maupun oleh dari instansi lain. Demikian, Mas. Oke, artinya fasilitas tersebut bisa diakses masyarakat secara gratis, Pak, ya? Betul, gratis. Oke, terakhir Pak, bagaimana antisipasi penumpukan kendaraan pada saat arus balik nanti, Pak? Ya, itu ada skenario untuk kepada arus balik. Kami hitung dari penghitungan yang ada di comment center ini. Jadi kita sudah menyiapkan skenario kontraflow, kemudian one way, dan juga delaying system terhadap penyeberangan-penyeberangan yang ada. Insya Allah ini kalau penghitungan kita saat ini itu sekitar 80.000. Nanti kita antisipasi pada saat arus balik. Kita selalu komunikasi dengan bangkitan-bangkitan yang ada mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian dari Istimewa Yogyakarta. Nanti kontrolnya ada di pos gate tol Kali Kangkung, kemudian Palimanan 188, dan di gate tol Cikatama. Ini akan sudah masing-masing sudah terintegrasi dengan seluruh di lantas jajaran masing-masing, termasuk juga dengan instansi terkait yang lainnya. Oke, baik. Kita harapkan bersama nanti pada arus balik juga bisa berjalan lancar dan masyarakat juga bisa selamat sampai ke rumahnya masing-masing. Terima kasih Pak Brigjen Pol Raden Slamet, Dirgakum Korlantas Polri sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu Pak. Terima kasih. Pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati penumpang pada momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Pihak maskapai mencatat terjadi peningkatan jumlah penumpang sebesar 6% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Ratusan penumpang pesawat memadati Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sejak pagi tadi. Sebagian penumpang di momen libur tahun baru ini pergi untuk berlibur ke tempat wisata. Selain tujuan domestik, banyak pula yang pergi untuk tujuan luar negeri. Pada tahun ini, penumpang mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun lalu. Terlebih, adanya kebijakan pemerintah yang menurunkan harga tiket sebesar 10% selama periode Natal dan Tahun Baru. Salah satu maskapai menyebut tahun ini terjadi peningkatan penumpang sebesar 6% jika dibanding tahun lalu. Terkait harga tiketnya gimana Mbak? Ada kenaikan nggak? Ya, sedikit kenaikan. Lumayan ya? Ya, karena akhir tahun ya. Karena ada saudara di sana. Oh, sekalian. Ya. Jadi sekali silaturahmi liburan. Ya, saya kerja di Singapura. Jadi saya holiday dulu ke Malaysia. Oh, gitu. Pada libur akhir tahun ini, sejumlah rute domestik masih menjadi favorit masyarakat, antara lain Denpasar, Medan, dan Makassar. Sementara tujuan favorit rute internasional antara lain Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.